Jamaah sidang solat maghrib sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Sejatinya pemuda-pemuda muslim, orang-orang yang menganut agama Islam disebut dengan muslim, adalah orang-orang yang senantiasa ingin berjuang dan berkorban fi sabilillah. Kenapa demikian Ustaz? Karena Islam adalah agama yang padat dengan perjuangan. Islam adalah agama yang padat dengan pengorbanan. Islam tidak terlepas dari kehidupan umatnya, dari kehidupan muslimnya yang senantiasa harus berkorban dan berjuang. Untuk apa? Untuk agama Islam yang kita cintai, hamba Allah. Benar demikian Ustaz? Coba kita analisa pada malam yang berbahagia ini. Dalam Islam ada ibadah khitan. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada kehidupan Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, diperintahkan ibadah khitan. Apa itu khitan ya Ustaz? Khitan adalah sebuah ibadah sunnah Rasul. Menjelang akil balik, kita harus mengorbankan daging yang kita miliki, harus mengalirkan darah untuk Allah fi sabilillah. Khitan, ibadah penuh perjuangan. Samporonyo urang siklun hana metidra urang Islam yang na di Masjid Jami', yang na di Kota Luxmawi, yang na di Aceh, bahkan yang na di dunia, yang ada di dunia sampai hari ini. Saat diperintahkan ibadah khitan, gebedak rame-rame kita nyok jaro. Tengku, lon bek nesunat. Pak doktor, saya jangan dikhitan. Pak menteri, saya tidak mau ikut sunnah Nabi. Saya jangan dikhitan, jangan disunat. Bek ne pekarulun. Tidak ada yang berkata demikian. Apa maknanya? Islam mengajarkan kepada umatnya, menjelang akil balik, alirkan darahmu untuk Islam, korbankan sakit tubuhmu untuk Islam. Kita ridha, kita rela. Tidak ada paksaan dan hana mesidra orang Islam yang ingkar terhadap perintah tersebut. Tidak hanya dalam aspek kehidupan, dalam aspek ibadah. Wategakeun li Allah, aqimus shalah, pedang sembahyang. Apa maknanya? Dari rumah bak malam Rabu, maghrib Rabu, dari rumah tinggalkan segala fasilitas, tinggalkan segala kegiatanmu. Hayya 'alas shalah dikumandangkan di surau, di masjid, di menasa, di musalla, dimanapun dikumandangkan azan itu. Bermakna apa? Korbankan waktumu untuk mengerjakan ibadah solat malam, maghrib, isya, subuh. Hayya 'alas shalah dikumandangkan di masjid. Banyak hal yang kita korbankan, banyak hal yang kita tinggalkan. Contohnya subuh wate azan di masjid, as-salatu khairum minan naum. Apa maknanya? Kita tinggalkan kemewahan, kita tinggalkan kenyamanan, kita tinggalkan kelelapan, terbangun kita untuk menunaikan ibadah solat subuh. Maka solat itu adalah ibadah perjuangan. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Miskin kita tidak punya harta, berusaha iktisab, berusaha dengan semaksimal mungkin dan meniaga, mendagang sehingga na harta gejo oleh Allah Ta'ala watetun truh hisab, maka keluarkan zakat fi sabilillah untuk memenuhi syarat, untuk memenuhi rukun Islam yang telah ditetapkan kepada kita. Maka zakat ibadah perjuangan. Lanjut, ada ibadah yang sangat padat dengan perjuangan dan pengorbanan. Apa itu? Ibadah puasa urang silun. Ibadah puasa dari pun tabuda setelah kita sahur, imsak diri, menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu, menahan amarah. Semuanya itu merupakan perjuangan dan pengorbanan untuk ibadah puasa yang kita kerjakan karena Allah, bukan karena ilah. Haji juga demikian. Dari semenjak kita mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, melambaikan tangan kepada sanak keluarga dan saudara, pergi menunaikan ibadah
haji ke Baitullah. Walaupun dalam kondisi pandemi ini dicegal, namun haji itu adalah ibadah yang sangat padat dengan perjuangan dan pengorbanan. Dari semenjak kita mengorbankan harta pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah, saat kita kembali ke tempat semula, semuanya itu terbungkus dengan perjuangan dan pengorbanan untuk agama Islam yang kita cintai. Setelah diuraikan sedemikian rupa hamba Allah urang Syi'lun, masih adakah pertanyaan di kalangan kita? Apakah kita perlu berkorban, perlu berjuang untuk Islam agama yang kita cintai? Sudah ditampilkan oleh Rasulullah, sudah ditampilkan oleh para sahabatnya Nabi. Jangankan mengorbankan harta, jangankan mengorbankan tenaga, jangankan mengorbankan pikiran, bahkan nyawa sekalipun siap dikorbankan bila itu pintanya Islam terhadap kita hamba Allah. Padum nala sahabat geru darah, padum nala sahabat bergelimang dengan darah dalam perangnya bersama baginda Rasul dalam memperjuangkan akidah Islam. Wahai pemuda muslim, bila Islam butuh terhadap pemikiranmu yang brilian, keluarkan pemikiranmu untuk Islam agama yang kita cintai. Wahai pemuda muslim, bila Islam membutuhkan tenagamu, kontribusimu, uangmu, lembaran rupiahmu, jangan sungkan-sungkan kita sebagai pemuda muslim untuk mengorbankan harta demi Islam agama yang kita cintai. Orangnya orang Syi'lun menyatakan dengan agama-agama yang selain Islam, walaupun agama tersebut tidak harus kita akui yang benar di sisinya Allah adalah agama Islam, namun bangkitnya mereka sangat pesat. Kenapa? Karena faktor materi sangat luar biasa. Diberikan kontribusi mereka terhadap kepercayaannya luar biasa dibandingkan agama Islam. Kita harus mengadopsikan hal tersebut, berkontribusi untuk Islam luar biasa tanpa mengenal ruang dan waktu. Pernah Sayyidina Umar suatu ketika neja wate kena perang Badar. Sayyidina Umar ne bedah ne berangkat dari rumah. Ne niat latih supaya lun beri harta untuk agamanya Allah 50% dari hartanya Sayyidina Umar. Asumsi Sayyidina Umar dalam hati beliau, semoga tidak ada lagi orang yang lebih dari 50% yang mengorbankan hartanya untuk perang Badar bersama baginda Rasul. Nedang leh nemeh harta li Sayyidina Umar, nedang di sudut tempat memberikan harta ke perang Badar. Nedang nekalan. Watenya hana sahabat yang jauh lebih daripada Sayyidina Umar, yaitu 50%, setengah dari hartanya. Tiba-tiba terus sidra urang yang tuha, nama beliau adalah Abu Bakar Siddiq, nejak nepetau Rasulullah, nekun bak Nabi, ya Rasulullah, semua hartaku pada hari ini kukorbankan untuk fi sabilillah, kukorbankan untuk perang, untuk para mujahid, untuk jalannya Allah, jalan Allah. Aku korbankan seluruh hartaku pada hari ini ya Rasulullah. Terkejut Sayyidina Umar. Brop roi mata ni. Watenya gemohon ampun kepada Allah seolah-olah beliau angkuh dan sombong. Nempeto Abu Bakar nanti yang Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, pakan drawane sedemikian yakinnya mengorbankan harta, menyumbangkan harta secara totalitas untuk jalannya Allah, untuk perang baginda Rasul, untuk fi sabilillah. Apa jawab Abu Bakar? Kalau Allah dan Rasulnya masih ada di sekitar kita, masih ada di sekeliling kita, untuk apa kita gundah, untuk apa kita takut terhadap harta yang disinggahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Lagian kali ditampilkan oleh Abu Bakar dalam kehidupan beliau, jangankan separuh harta, semuanya beliau berikan untuk Islam, agama yang dicintai. Sahabat berjuang untuk Islam tidak mengenal ruang dan waktu. Orangnya orang Syi'lun, le urang, long, drone dan getanyo ban Bandung. Yang gejak Medan tip minggu, yang gejak Jakarta kadangkala sebulan sekali. Keluar negeri tidak tahu berapa kali sudah mereka terbang dengan pesawatnya.
Tetapi kala menjelang hari raya Aidil Adha, sungkan dan enggan untuk mengeluarkan harta berudhiyah pada hari nahar, yaitu hari raya Aidil Adha. Kita tanyakan, bagaimana kondisi kita dibandingkan Abu Bakar? Bagaimana kondisi kita dibandingkan Sayyidina Umar? Bagaimana kondisi kita dibandingkan Rasulullah yang mengorbankan harta di jalan Allah tanpa mengenal lelah dan ruang dan waktu? Hana pernah nekalan kepada apapun kalau beliau ingin memberi terhadap agama Islam. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang Buna Suput membaca hadis tersebut dan terharu. Apa kalimat yang diutarakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah? Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kesanggupan, kecukupan, keluasan, punya harta, man kana lahu sa'ah, kata Rasul, falam yudhi, tidak berudhiyah, tidak berkurban, tidak memberikan sembelihannya pada hari raya Aidil Adha. Apa kata Rasul? Fala yakribanna musallana. Mereka orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau berkorban pada hari raya Aidil Adha, punya kesanggupan, jangan dekat terhadap tempat ibadah kami. Cina bayangkan orang Syiklun, musuh seandainya Nabi mantang udip kondisi watenya, Nabi mantang udip terus sahabat kekalan Nabi, hartana, kesanggupan ada, keluasan ada, tidak mau berkorban karena takut hilang hartanya. Nekun li Nabi, fala yakribanna musallana. Yakribanna terdapat sebuah fi'il mudhari yang terdapat nun taukid di ujungnya. Apa maknanya urang Syiklun? Sungguh Rasul, sungguh kebit-kebit bekto urang-urang yang hantim kurban yang kana harta terhadap tempat sembah yang kamu. Cina bayangkan, Lelun baca hadis tersebut, orang Syiklun, ya Allah, Nabi kemampuan kepada kamu untuk berudhiyah di hari raya yang hanya tinggal 3 minggu tu. Jumaat depan kita akan mengumandangkan takbir, seraya paginya kita alirkan darah sembelihan kita untuk Allah dan di jalannya Allah. Orang Syiklun berbicara terhadap kurban, Rasul nanekeun dalam hadis yang lain, hana musabah ibadah pun yang sangat negala oleh Allah Ta'ala, ahabbullah, yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Aidil Adha, kecuali orang-orang yang geperu darah sembelihannya pada uro nahar, yaitu hari raya Aidil Adha. Maka sudah sepantasnya legitanyo leh tawahino malamnyo leh nasihat yang jet kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan kepada getanyo Ban Bandung akan mutamah semangat untuk memberikan, berupaya menyediakan kurban pada hari raya Aidil Adha nantinya. Pakan apakah menan orang Syiklun, kurbannya memang buat sunnah muakkad, tetapi kelebihan sangat banyak diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dah contoh dengku, kurban itu dalam hadis riwayat yang sahih bi isnad sahihin, dengan isnad yang sahih, penepegah Nabi, apabila nasidra orang ada salah satu di antara kita berkorban di dunia, nantinya saat di yaumil qiyamah dibangkitkan mereka, seraya di sampingnya ada sebuah kenderaan dari binatang korban yang pernah ia sembelih masa di dunia. Watenya tanya urut tanya dalam kitab Tahrir Tangkeh Lubab yang kamu baca, urut tanya, man anta, sawagata, man ana korbanuka, lonyo kurban gata, alladhi qarrabtani fi yaumi Aidil Adha, alladhi yang gatasi yang engkau sembeli fi yaumi Aidil Adha, pada hari raya Aidil Adha. Kan enan mentang urang Syiklun, ilanjut le binatang tersebut dalam padang mahsyar yang tahu matau rawa si jengkai tu le ikut irkab ala dhahri, aturung lo, kita berjalan bersama untuk melewati padang mahsyar yang luar biasa pekik retirnya padang mahsyar urang Syiklun. Cina bayangkan, sawahan galak biasa andai dalam kepahitan di padang mahsyar, haru-hara luar biasa, tiba-tiba tanyo na kendaraan yang mampu terlewat padang mahsyar tanpa ada hambatan dan rintangan dalam kehidupannya. Maka mari urang Syiklun tawahino hanat tapubut kerot karena hana harta,
Mari kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang relasi kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk berkorban, untuk berudhiyah pada hari raya Aidil Adha. Karena Rasul berpesan kepada urang-urang yang nak kesanggupan tidak mau berudhiyah, jangan dekat terhadap tempat ibadah kami, la yaqribanna musallana, jangan dekat terhadap tempat solat kami. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ustaz, apa definisi kurban itu? Dalam kitab Raudhah dijelaskan bahwa al-udhiyah hiya ma yudhbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha ila ayyamit tasyriq taqarruban ila Allah. Udhiyah itu adalah sembelihan minan ni'am, daripada hewan ternak. Saat disebutkan minan ni'am, tidak termasuk unggas, tidak termasuk binatang-binatang yang lain yang bukan binatang bertanduk. Minan ni'am adalah hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta, biri-biri, kibas atau kambing, segala macam yang disembeli, yudhbahu, yang disembeli fi yaumi Aidil Adha, pada hari raya Aidil Adha, ila salasati ayyami tasyrik, hingga 3 hari tasyrik, itu disebut dengan udhiyah. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Apa maknanya? Mendekatkan diri kepada Allah. Qaraba yaqrubu, makna qaraba yaqribu maknanya adalah mendekatkan diri. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uronyo na urang yang si kurban wate lahir anak mit, itu akikah. Sunnat juga tetapi bukan kurban. Na urang yang sembelih lemo ba walimatul urs, itu kenduri, bukan, tidak termasuk dalam udhiyah. Kenapa demikian? Yudhbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha taqarruban ilallah. Yang tadi ba'ur raya Aidil Adha taqarruban ilallah. Kalau akikah itu disunatkan untuk kita masak dan kita bagikan kepada orang-orang yang datang ke rumah kita. Tetapi kurban, daging mentahnya disunatkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada orang-orang yang tidak tahu mencari daging begang di mana. Kalau orangnya orang silun, anak-anak yatim yang diluk semawe, kadang-kala tanak pegah ipayung kosi mebu, kadang-kala si uro si malam kenang payuh sabah wate. Le urang-urang diluk semawe, orang-orang tua renta yang matanya buta, bahkan ada di suatu daerah di ujung Luk Semawe, perbatasan dengan Aceh Utara, dekat PIM, ada orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Jangankan untuk makan daging megang, untuk makan daging mereka makan saja susah. Kala hari raya Aidil Adha, kita sembeli hewan kurban, baik itu sapi, kambing, kibas, kita berikan kontribusi, kita berikan kurban tersebut kepada orang-orang yang tidak mempunyainya dan tidak memilikinya. Kiban kalimat yang terbit dari abah urang tersebut. Alhamdulillah, uro rayanya kamu bisa pajuh urang ungkut sia. Nah, saboh cerita urang silun. Sidro urang gemekar rumpun ataupun niaga kecil-kecilan. Tetapi setiap harinya beliau sisihkan uangnya kurang lebih Rp5.000. Dari tahun setelah hari raya Aidil Adha tahun lalu, beliau rutin setiap harinya menabung. Uronyo kaik geblau saboh kameng untuk geintat bak dayah kamu gesia kurban. Cina bayangkan nawu hati tu. Orang gasian, hana harta lagi katanya, hana kesanggupan, tidak punya kemewahan. Beliau bahkan uang 5.000 yang disisihkan untuk kurbannya, kadang-kadang itu sangat dibutuhkan, tapi saking cintanya terhadap ibadah kurban, beliau sempatkan, beliau tabung untuk diantarkan hari raya depan bisa berkurban pada hari raya Aidil Adha. Cina bayangkan orang silun. Bukan 1, 2, bahkan lebih banyak dari orang-orang yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena panggilan iman dan panggilan jiwa Islam dalam kehidupannya, sehingga semuanya tidak terasa. Hana nyum, hana meyum, hana nyum, hana terasa berat. Kenapa? Karena mereka sudah ikhlas, sudah termasuk orang-orang yang khusyuk dalam beribadah, dalam memberikan kontribusi terhadap agama Allah. Allah nekin dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantu kepada Allah dengan kesabaran
dan dengan solat. Wa innaha, Allah menaukidkan demikian itu akan terasa berat, illa alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang punya jiwa khusyuk, yang punya keikhlasan, yang punya penghayatan dalam ibadahnya, akan terasa ringan untuk mereka. Orangnya oleh orang yang sia korban, bersedekah, nyan habis bahan untuk pegak pengumuman kat nyan sedekah. Padahal yang gelake dalam kehidupan Islam, leh tajuk jara unun, baik di depa le jarawi. Maka orangnya orang silun, getanya yang nak kemampuan, mari tasih kurban yang tujuan untuk takarruban ilallah. Bahkan biarkan di masjid jami' saat dilayangkan pengumuman kurban udhiyah pada hari raya Aidil Adha ini dari hamba Allah, tidak perlu disebutkan nama. Baik sabah kurban dati pegak pengumuman urang rayanya urang raya ke baru betul. Pengumuman dari hamba Allah sekian, assalamualaikum, sabah udhiyah gejuk sabah kameng. Merempak dengan panitia masjid. Tengku nalungkan hamba Allah, ulang pengumuman. You pegah bab bila masjid, ulang pengumuman. Yang contoh orang-orang yang hana ikhlas, bukan takarruban ilallah. Beda panitia masjid ulang pengumuman kurban udhiyah pada urang raya Aidil Adha yang kali ke lung ralat nan gopnyan Tengku Abdul Maun. Sekian, assalamualaikum. Orang yang hana jiwa keikhlasan habis-habis ke protes terhadap sedekah. Maka le orangnya orang-orang yang jauh sedekah, netulis nalun mantang hamba Allah, orangnya nedaftarkan udhiyah, pegah mantang bak panitia, bemeri yang toh kameng long, bemeri yang toh lemau long, bemeri yang toh kurban long. Tapi watene pegah pengumuman, wahai Tengku bila, wahai panitia, baik disebut nalun neken mantang dari hamba Allah. Kenapa demikian? Sehingga terwujud jelas keikhlasan yang ada, yang kita kerjakan untuk agama Allah. Maka malamnya orang Syik lun, bagi pribadi lun, orang dron, getanya ban Bandung, mari bahu membahu untuk berkontribusi lagi Saidina Umar, untuk berkontribusi lagi Abu Bakar, untuk berkontribusi lagi Nabi Muhammad. Nabi nasi kurban setiap hari raya Aidil Adha berjumlah 100 kibas. Nasi kedrawan sidrawan Nabi. Cina bayangkan dumna gagah Nabi gedanya, dumna dermawan Nabi gedanya, dumna nekorbankan harta li Nabi, tiap urang raya sirtuh boh kibas. Yang nasi kedra 80 boh, ni lanjut bak Saidina Ali 20 boh tu, iaitu menantunya Nabi. Hari ini ada orang yang berkata Nabi Muhammad orang gasing. Hana, Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan, kaya, tetapi beliau tidak pernah mempersinggahkan hartanya untuk pribadinya, tapi diberikan semuanya untuk jalan Allah. Nabi Allah Ibrahim tersanjung-sanjung dan kagum para malaikat. Yang Nabi Allah Ibrahim nasi retuh boh unta, ribe boh lemau dan kibas kambing, nasi tipton ne kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya Allah, nabi kepada fakir miskin. Watenyan malaikat kagum, malaikat takjub terhadap karakter dan sifat apapun yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim berkata, jangankan harta yang dititipkan oleh Allah hanya sementara, bila Allah menitipkan anak kepadaku, dianjurkan untuk sembeli, untuk kukorbankan di jalan Allah, aku siap, kata Nabi Ibrahim. Nazar tersebut dijadikan sebuah hal yang wajib dalam kehidupan Nabi Ibrahim yang kelak beliau menunaikan nazarnya. Namun dalam ibrah dari perjuangan Nabi Ibrahim, dari perjalanan sirah Nabi Ibrahim apa? Beliau relakan terhadap agama Islam walaupun itu sangat bermakna bagi kehidupan beliau. Tanya tak apa bersama bahawa orang Syik lun. Nabi Allah Ibrahim karap meretuh tu hana ni kawin dua boh bina, sehingga ni berdoa dalam sebuah ayat yang pernah nekun li Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, Rabbi habli minas salihin, ya Allah nehibah neberi kelun sidra anak yang soleh iaitu Ismail. Meretuh tu hana anak wate lahir anak giyu sembeli li Allah Taala, tunaikan nazarmu ya Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan rela dan rida
nesembeli Nabi Allah Ismail karenanya perintah Allah. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Al-malu wal banuna zinatul hayah. Dalam surah Al-Kahfi, harta, anak merupakan titipan dalam kehidupan kita, hiasan dalam kehidupan kita, akan bermakna bila kita berikan di jalan Allah fi sabilillah. Urangnya oleh harta rung silun. Tacok tak pedang kafi. Tak pedang tempat maksiat. Tak pedang tempat-tempat ipobut kejahatan legop. Tanyo akan gejuk dosa yang jariah li Allah Ta'ala. Tetapi menyahartanya tajuk bajalan Allah, tabuk zakat, wate raya Aidil Adha, tajuk kurban, lemau ataupun kambing, sehingga harta tersebut nanti di yaumil kiamah wate kitanya akan keikap li Allah Ta'ala truk hartanya baik nepoh ji ya Rabbana pakan masalam dunia dikorbankan kami untuk jalanmu ya Allah sehingga selamat kita dari siksanya Allah. Coba bayangkan hari ini uronyo tawa ba Allah terus malaikat gusuu malaikat mungkar wa nangkir ho tame harta dalam dunia, ho tame kemewahan dalam dunia, ho tame fasilitas yang Allah jok dalam dunia, tapuduk ligata ba tempat maksiat, maka uronyo azab siksa dalam alam kubu sampai truk yaumil kiamah. Terhadap harta urang silun wate getanya oleh Allah Ta'ala dua boh segi. Dari pane tacok harta tersebut, kemanakah engkau berikan? Kemanakah engkau alokasikan menyangkut dengan harta? Sedangkan terhadap kehidupan kita, gebi tubuh oleh Allah Ta'ala, getanyang oleh Allah Ta'ala, ho tame tubuhnya empat tak pergunakan. Sedangkan harta, dua pertanyaan terhadap harta. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau pergunakannya? Semoga kedua-duanya akan mampu kita jawab fi sabilillah dan min sabilillah. Mudah-mudahan hamba Allah dalam ceramah singkat ini akan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat, baik nepegahan tubuh yang wate hanya tinggai 3 minggu tu, Jumaat uke tanyo akan berhadapan dengan ururaya Aidil Adha. Ne upaya semaksimal mungkin semoga na harta kita bandum untuk tak kurban ba uraya Aidil Adha-nyo yang insya-Allah kurban tersebut akan jid ke sebagai kendaraan tunggangan kita kala melewati panasnya padang mahsyar, haru-haranya padang mahsyar, kita akan nyaman dibawa olehnya di yaumil kiamah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.